Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nurtami Aziza dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 5 Universitas Putra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. Jadi, di video kali ini aku mau ngejelasin nih mengenai materi-materi dari mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. Hal-hal apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Yuk simak penjelasannya di video kali ini. Oke. Yang pertama, Kapita Selecta. Apa sih itu? Kapita Selecta itu merupakan bunga rampai yang dianggap penting. Apa itu bunga rampai? Bunga rampai merupakan kumpulan dari karya tulis ilmiah dengan suatu topik permasalahan. Pendekatannya itu bisa dari berbagai macam aspek atau sudut pandang keilmuan. Nah, sedangkan untuk Kapita Selekta Komunikasi itu merupakan suatu mata kuliah yang akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan dunia ilmu komunikasi terkini, baik itu secara akademis maupun secara pendekatan praktis. Mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi itu diambil oleh mahasiswa ilmu komunikasi yang nanti ke depannya akan mengerjakan skripsi. Jadi, ini merupakan mata kuliah yang wajib. Lalu yang selanjutnya, apa sih ekonomi politik media itu dan bagaimana realitanya di Indonesia? Ekonomi politik media itu mengacu pada faktor hubungan kompleks antara faktor ekonomi, politik, dan juga media massa. Di Indonesia, realitas ekonomi politik media itu mencakup keterkaitan antara pemilik media, kepentingan politik, dan juga arus informasi. Dalam konteks Kapita Selekta Komunikasi, kita dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan keputusan ekonomi serta politik itu dapat mempengaruhi media di Indonesia. Hal ini ngelibatin apa aja sih? Yang pertama ada pemilik media. Kepemilikan media itu seringkali terkonsentrasi dalam kelompok tertentu atau individu dengan keterkaitan politik atau ekonomi. Ini dapat mempengaruhi narasi dan juga cakupan media. Lalu yang kedua, itu ada hubungan dengan pemerintah. Adanya ketergantungan media pada iklan pemerintah atau dukungan politik itu bisa mempengaruhi independensi media dan kecenderungan untuk memberikan liputan yang mendukung kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga, ada regulasi media. Kebijakan pemerintah dalam mengatur media memiliki dampak yang signifikan. Pengaturan yang lemah dapat memberikan ruang bagi manipulasi politik atau kontrol ekonomi yang merugikan kebebasan pers. Lalu yang keempat, itu ada pengaruh iklan. Ketergantungan media pada pendapatan iklan itu dapat mempengaruhi isu yang diliput. Media mungkin cenderung menghindari konten yang dapat mengganggu iklan atau sponsor yang potensial. Lalu yang kelima, itu ada hak kebebasan pers. Meskipun Indonesia memiliki kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi, beberapa kasus sensor dan tekanan politik terhadap jurnalis telah memunculkan kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi. Lalu selanjutnya yang keenam, itu ada digitalisasi media. Peningkatan penggunaan media digital itu membawa tantangan baru dan memungkinkan kebebasan berekspresi yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang palsu atau propaganda. Jadi, pemahaman ekonomi politik media di Indonesia itu masih memerlukan evaluasi yang mendalam terhadap dinamika antara kepentingan ekonomi, politik, dan tugas media dalam menyajikan informasi kepada masyarakatnya. Selanjutnya, apa sih teori determinisme media itu dan apa aja contohnya? Dikutip dari buku Komunikasi Massa karya Nuruddin, itu menyatakan bahwa prinsip mendasar dari teori determinisme yaitu bahwa suatu perubahan dalam berbagai bentuk komunikasi itu akan berdampak pada bagaimana manusia menjalani kehidupannya di masa depan. Jadi, teori determinisme media itu menyatakan bahwa media massa itu memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku dan juga pandangan masyarakat. Contoh, media radio yang menjadi perpanjangan dari indera pendengaran dan televisi menjadi media perpanjangan dari indera penglihatan dan juga pendengaran. Media memberi pengaruh besar terhadap halayaknya, di mana efek komunikasi media massa itu akan berdampak pada pola pikir dan cara pandang setiap orang. Misalnya pada media massa yang menampilkan kasus korupsi, maka pembacanya pun secara tidak langsung itu akan memahami kronologis kasusnya. Hal ini membuktikan bahwa penerima pesan itu akan berpikir secara berulang-ulang dan juga logis. Manusia tidak mengandalkan pendengaran dan penglihatan, tetapi bisa keduanya sekaligus.
Jadi, ketika sebuah berita atau informasi disajikan secara terus berulang-ulang, itu dapat mempengaruhi persepsi dan juga sikap orang terhadap suatu isu atau peristiwa. Sebagai contoh, pemberitaan yang sering menekankan aspek negatif suatu kelompok itu dapat membentuk opini negatif terhadap kelompok tersebut dalam masyarakat. Dengan era elektronik ini, dunia seakan semakin mengecil. Aktivitas manusia tidak akan lepas dari aktivitas manusia lainnya. Maka dari itu, efek media massa tidak dilihat dari isinya, melainkan dari bentuknya. Oke, lalu yang terakhir, bagaimana kemampuan komunikasi interpersonal itu dapat berperan dalam dunia kerja. Komunikasi interpersonal itu tentu saja sangat penting dalam dunia pekerjaan. Karena dengan kemampuan ini, kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, dan juga dengan klien. Komunikasi yang efektif itu akan memfasilitasi kolaborasi, memperkuat tim, dan juga akan membantu meningkatkan produktivitas. Nah, selain itu, suatu kemampuan berkomunikasi yang baik itu juga akan membantu kita dalam menyampaikan ide, menyelesaikan konflik, dan juga membangun lingkungan kerja yang positif. Nah, segitu aja yang kita bahas di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!